Ditreskrimum Polda NTB mengungkapkan bukti baru berupa. Selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama aku Sen Pollux, dan kali ini aku akan ngebahas tentang yang lagi viral soal agus-agusan lagi. Dan ini cukup kasus yang plot twist menurut aku, ya kan. Dan sebelum masuk ke materi, aku terima kasih banget untuk atensinya, untuk dukungannya, sudah subscribe karena video tentang Gus Miftah gitu ya. Dan terima kasih juga untuk yang sharing, untuk yang like videonya juga. Terima kasih banyak, terima kasih untuk antusiasnya. Dan kali ini let's go, kita masuk ke materinya. Aku ya gini, seperti yang kita tahu ya, yang kasusnya Agus dari Bali itu, ya kan, Agus Buntung, dia katanya melakukan yang namanya pelecehan seksual. Banyak orang yang bilang bahwa gak mungkin gitu loh seorang Agus itu melakukan hal itu karena ya dia buntung dua-duanya. Tapi ternyata seiring perkembangan berita, ternyata polisi itu mendapatkan video, dan aku juga udah lihat di Instagram ya, video dia itu ternyata suka mabuk-mabukan gitu loh, suka minum alkohol anyway. Dan ada plot twist satu lagi ya, dan ini sangat mengganggu menurut aku, yaitu di Instagram juga beritanya, yaitu dari fakta.indo kalau nggak salah ya. Dan di sini si akun fakta.indo itu mengupload video soal Agus Buntung ini. Oke, mari kita lihat. Seperti yang teman-teman baca ya, di judul nih ada gambarnya, polisi ungkap bukti rekaman Agus Buntung saat beraksi merayu dan manipulasi korban, dari fakta.indo. Kita baca dulu dari captionnya. Ditreskrimum Polda NTB mengungkapkan bukti baru berupa rekaman video percakapan antara Iwayan Agus Suartama umur 21 tahun alias Agus Buntung dan salah satu korban. Rekaman tersebut telah melalui uji forensik digital dan menunjukkan pelaku menggunakan kalimat manipulatif untuk memanfaatkan kelemahan korban. Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan jumlah korban ini kini bertambah menjadi 15 orang. Buset, banyak banget. Banyak banget ternyata yang 15 orang. Waduh. Termasuk 3 anak di bawah umur. Aneh banget. Dengan salah satu korban diketahui adalah siswa SMP. Menurut Polda NTB, Agus telah melakukan pelecehan seksual sejak 2022 hingga kasus 2022 hingga kasus terbaru pada 2024. Modusnya dimulai dengan menggali informasi pribadi korban melalui percakapan, lalu memanfaatkannya untuk ancaman atau manipulasi. Oke. Pendamping salah satu korban, Andre Saputra, menyebutkan bahwa Agus juga menggunakan trik ritual mandi suci. Mandi suci dalam tanda kutip ya, yang diklaim dapat membersihkan dosa akibat hubungan seksual di masa lalu. Ritual ini dijadikan alat untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum tindakan asusila dilakukan. Namun Agus membantah tudingan tersebut, mengklaim kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan pelecehan. Proses hukum terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Komisi Disabilitas dan Lembaga Perlindungan Anak. Polisi masih mendalami bukti dan keterangan yang diberikan para korban. Dan ternyata ini masih didalami dulu kasusnya ya kan, bukti dan keterangan yang diberikan. Dan akun fakta.indo ini mengupload juga videonya. Kita lihat. Punya ilmu kan? Nyawasnya kata si kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Waduh. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomongin, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain. Itu ada kan? Modus itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandi sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu yang manfaatin kan? Oke. Kamu Ya mau pakai berubah logika. atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini. Jangan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Menuju kesuksesan. Itu kalimat-kalimat manipulatif sekali ya. Terus kayak dikasih false logic gitu. Ya aku gak bakal ngapa-ngapain kamu karena ya kamu lihat kondisi aku seperti ini gitu. Aku tidak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, oke. Ini di sini ada video berikutnya kayaknya. Lihat.
Oke, dia ngelakuin yang namanya pelecehan seksual verbal. Itu termasuk pelecehan seksual verbal nggak ya? Ya. Jadi kayak ada cewek jalan gitu ya, terus aku nggak tahu ya, eh sangat disgusting sekali dan apa ya, genit banget gitu loh. Apa sih itu loh? Aku gimana tadi bilangnya? 1,2 koma. Kamu cantik. Siapa yang punya? Oh, aku yang punya kali ya. Atau kita coba ulang lagi ya. Hmm. Ngapain dia? Aku yang punya. Genit sekali anyway. Oke, tadi kita udah ngeliat ya kan. Kita udah baca caption, terus habis itu ngeliat videonya. Lihat videonya bagaimana dia melakukan teknik manipulasi. Aku juga lulusan psikologi anyway, jadi aku kayak tahu gitu ya. Dia pintar juga sih. Dia pintar juga untuk bisa masuk ke alam bawah sadar, dan ya teknik merayunya oke, bisa dibilang cukup kayak bikin bikin apa ya, bikin logika palsu gitu ya, dengan kayak kita akan melakukan mandi suci di kamar gitu ya, tapi jangan khawatir, intinya ya, ini aku parafrase aja, intinya aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu karena kamu tahu sendiri kondisiku seperti apa kayak gini, jadi aku nggak mungkin apa-ngapain kamu. Kayak aduh, kan soalnya gini, ada yang bilang bahwa ada opini yang bilang bahwa kayaknya tuh si Agus itu dijebak, bisa aja ceweknya yang melakukan manipulasi gitu. Tapi ketika melihat video ini gitu ya, bahwa memang Agus udah tidak terbantahkan, dia berusaha untuk melakukan manipulasi agar bisa melakukan mandi suci itu, yang katanya dia mandi suci yang bisa menghilangkan dosa di masa lalu gitu. Ya mandi besar aja ya kalau Islam ya, sama tobat gitu. Dan untungnya si wanita ini itu ngerekam gitu loh pembicaraannya si Agus, dan wah, ini kalau misalnya masuk ke hukum bisa masuk ya, yang ya bisa bisa dipenjara nggak ya kayak gitu ya, tindakan manipulasi kayak gitu gitu. Soalnya kan ada bukti loh. Aku mau kasih tahu juga, dia sempat bilang bahwa kalau misalnya kakak nggak mau nggak apa-apa, aku akan apa ya, aku akan tetap di sini bla bla bla, tapi kalau misalnya kakak mau, ayo aku bantu untuk menuju kesuksesan. Itu juga teknik manipulasi yang mana seolah-olah kita membuat dia nyaman dulu, ngerasa bisa dipercaya dulu gitu. Oh, ternyata kalau misalnya kamu nolak ya udah nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya mau ya udah, yuk aku bantu, kayak gitulah. Gimana ya, modus-modus mandi suci juga udah nggak masuk akal menurut aku gitu. Kalau misalnya Islam ya udah tinggal tobat aja gitu, mandi besar kayak atau apa gitu. Tapi aku itu notice ya bahwa korban-korbannya itu salah satunya anak-anak di bawah umur ya, anak SD, SMP apa tadi, ya kan? Jadi korban-korbannya yang aku tangkap adalah wanita-wanita yang secara emosional gitu ya, secara emosi itu belum dewasa gitu ya, belum bisa apa ya, belum punya pengalaman yang cukup gitu, sehingga gampang banget untuk dimanipulasi. Jadi kayak ya ibaratnya gini lah, kalau misalnya ngajak anak kecil gitu ya, ngasih permen doang gitu kan, diiming-imingin permen ya mau-mau aja gitu loh. Nah ini kayak anak SD, anak SMP gitu ya, terus dengan kalimat yang lembut gitu ya, kayak seolah-olah peduli gitu. Apalagi cewek-cewek yang nggak bisa nolak gitu, kayak nggak enakan gitu. Itulah pelajaran yang harus kita ambil, terutama untuk para wanita. Please, kamu jangan sering nggak enakan gitu loh. Kalau misalnya kamu ngerasa tidak nyaman, ya tolak secara halus gitu loh. Kenapa aku mintanya tolak secara halus? Ya kan kita nggak tahu, kalau misalnya kita menolak dengan cara kasar kan takutnya dia kenapa-kenapa gitu ya, melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu loh. Sehingga tolak aja dulu secara halus. Tapi kalau misalnya udah mulai ganggu gitu ya, bisa kayak wanita yang rekam tadi, yang rekam suara terus habis itu, atau enggak teriak gitu ya, atau mungkin mulai ditegesin kayak gitu loh. Jadi buat para wanita tentu saja jangan gak enakan kalau misalnya bilang nggak mau ya nggak mau, dan please kamu juga harus percaya diri gitu loh. Karena ketika aku lihat video tadi, korban-korbannya itu sepertinya adalah orang-orang atau wanita-wanita yang merasa kayak berdosa banget ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh
Tuhan atau oleh agama. Bagus maksudnya ketika kita merasa berdosa. Tapi kalau secara logika gitu ya, secara logika kita itu ya kalau misal kamu ngerasa dosa ya tinggal tobat, berdialoglah dengan Tuhan, berdialoglah dengan Allah gitu sesuai ajaran agama. Jadi kayaknya tidak perlu harus dibantu, apalagi kayak mandi suci gitu, karena aku pun sendiri belajar psikologi ya, kalau misalnya mau soal bertobat ya udah tinggal bertobat gitu loh, berdamai dengan diri sendiri. Kita juga harus melatih emosional kita, emosi kita itu lebih stabil kayak gitu-gitu. Jadi ini pelajaran buat wanita, berani berkata tidak. Tapi untuk Agusnya sendiri nih, asli opini aku adalah dia memang pinter berkata-kata, bermain kata. Dia sangat ahli dalam manipulasi gitu, dan dia tahu korbannya seperti apa. Jadi modusnya dia, kayaknya dia itu template deh, cara ngajaknya dia, terus cara ngomongnya tuh udah karena mungkin sering melakukan itu, jadi sudah ada template-nya, sudah ada polanya gitu. Dan dia mungkin karena saking ahlinya dia gitu ya, saking seringnya dia melakukan hal tersebut, jadi dia bisa ngerti nih perempuan-perempuan mana yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Untuk warga Indonesia sendiri ya, masyarakat Indonesia sendiri, awal-awal muncul berita ini tuh ngerasa kayak oh Agus itu difitnah bla bla bla, nggak mungkin lah kalau misalnya dia melakukan hal yang seperti itu adalah kasus yang paling aneh gitu kan, karena kan dia buntung gitu. Apa sampai instansinya kepolisian itu bisa salah gitu. Oke, sampai apa ya, instansi kepolisian itu disalah-salahin gitu loh katanya istriku. Jadi gimana ya, buktinya aja udah jelas gitu ya di sosial media. Nah sekarang pertanyaanku adalah, mana itu masyarakat yang bilang bahwa ini nggak adil nih Agus nih, kasusnya Agus, masa orang difabel gitu bisa jadi kasus, apa ya, bisa jadi tersangka pelecehan seksual, gak masuk akal bla bla bla. Ini juga pelajaran buat kita ya, bahwa ketika manusia gitu ya, kamu ngelihatnya dari luar ya kayaknya tidak berdaya gitu, tapi kita nggak tahu men, mungkin dia saking, walaupun dia nggak punya tangan gitu, tapi dia melatih kaki-kakinya, badan-badannya, atau the power of lambe gitu ya, the power of mulut, sehingga bisa ngontrol orang bahkan tidak pakai tangan sekalipun gitu loh, tidak pakai apa ya, perlakuan fisik, nyerangnya itu psikologis, literally psikologis. Dan dia harus aku akui gitu, dia pintar sekali untuk memanipulasi. Tapi gimana ya, saranku juga kalian belajar soal teknik-teknik manipulasi juga. Aku punya buku dari Robert Greene, itu viral banget, 48 Law of Power. Oke, itu buku yang menjelaskan tentang teknik-teknik manipulasi. Tapi aku beli buku itu bukan untuk memanipulasi orang dan untuk keuntungan pribadi gitu, tapi untuk melindungi diriku sendiri dari perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan manipulasi dari orang lain. Ya serba salah juga Robert Greene, aku ngerti sih, kayaknya niatnya dia bikin buku itu adalah untuk ngelindungin diri kita dari manipulasi orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Cuman serba salah juga ketika buku itu terbit, jadinya orang pengen belajar manipulasi dan akhirnya menjadi pelaku itu sendiri gitu loh. Kalau soal kayak gini sih lebih ke kebijaksanaan kita gitu ya, bagaimana kita mempelajari dan mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan, seperti itu. Oke, segitu dulu video dari Ubah Diri. Seperti yang aku bilang bahwa kasus ini tuh awalnya kayak fitnah lah ya, fitnah kepada Agus bla bla bla, tapi ternyata munculnya video ini gitu ya, jadi kita tahu wataknya, karakternya Agus seperti apa. Apalagi di Instagram aku ngeliat dia sambil mabok gitu, minum ya, benar-benar plot twist sekali dan bikin kita kayak buset, ada ya orang yang tidak diberi, ibaratnya tidak diberi kesempurnaan gitu, tapi kelakuannya tuh kayak gitu loh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Please kalau misalnya kamu tertarik sama video ini, silahkan kamu like ya kan, terus kamu share, dan kamu juga bisa dukung aku dengan cara subscribe atau donasi di saweria.co/ubahdiri. Oke? Thank you, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.